Di belakang ini adalah Masjid Bani Ahmad yang sekarang kita kenal dengan Masjid Ba'alawi. Masjid ini dikatakan memiliki sir-sir keberkahan daripada Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita membahas lagi seorang Habib yang mengaku keturunan dari Nabi Muhammad SAW ya, yang sangat kontroversi sekali perkataannya, lagi-lagi memuliakan kotanya dan juga keturunannya ya. Yang benar atau tidak saya pun tidak tahu kebenarannya karena tidak ada bukti yang jelas ya. Dalam video itu disebutkan bahwasanya orang ini mengatakan ada satu masjid yang itu lebih mulia daripada Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa ya. Kita lihat dulu videonya, mari. Di belakang ini adalah Masjid Bani Ahmad yang sekarang kita kenal dengan Masjid Ba'alawi. Masjid ini dikatakan memiliki sir-sir keberkahan daripada Masjidil Haram di Mekah dan juga Masjid Nabawi, juga Masjidil Aqsa. Yaitu tadi ya, telah kita lihat sama-sama bagaimana seorang Habib itu mengatakan di belakangnya ada masjid ya, yang katanya Masjid Bani Ahmad atau yang disebut Bani Ba'alawi ya, yang katanya memiliki keberkahan ya. Tolong di garis bawahi, memiliki keberkahan lebih dari Masjidil Haram yang ada di Mekah, kemudian Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa ya. Maka kita pertanyakan, mana kalau memang itu benar lebih berkah daripada Masjidil Haram ya, kemudian Masjid Aqsa, mana dalilnya, mana ya? Kalau tanpa dalil kita tidak akan bisa percaya, dan itu dusta dan itu bahaya ya bagi dia sendiri kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, dan kepada orang-orang lain dia telah sesat dan menyesatkan. Maka mana dalilnya ya? Karena Nabi sendiri yang telah bersabda bahwasanya masjid yang paling mulia, masjid itu ada 3 ya, yaitu Masjid Nabawi, kemudian di Masjidil Haram ya yang ada di Mekah, kemudian Masjidil Aqsa ya. Yang jelas dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang di dalam hadisnya, Nabi telah bersabda, "Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illal Masjidil Haram." Yaitu solat di masjidku atau Masjid Nabawi lebih baik dari 1000 solat di masjid lainnya ya, selain Masjidil Haram. Hadis riwayat Bukhari ya dan Muslim dari Abu Hurairah. Nah, ini salah satu keutamaan ya daripada sholat di Masjid Nabawi ya. Kemudian lagi ada satu hadis lagi yang mengutamakan, menjelaskan tentang keutamaan Masjidil Haram ya, yaitu sholatun fi masjidil afdalu min alfi sholatin fima siwahu illal Masjidil Haram wa sholatun fil Masjidil Harami afdalu min mi'atil alfi salatin fi ma siwa. Salat di masjidku ya, Masjid Nabawi lebih utama daripada 1000 salat di masjid lainnya ya, di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Kemudian salat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 sholat di masjid lainnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah nomor 1406. Dan hadis ini sahih ya di dalam kitab At-Targhib wa Targhib. Jadi jelas ya teman-teman sekalian, itu kedua masjid yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Dan masih ada lagi satu lagi, yaitu keutamaan Masjidil Aqsa. Apa keutamaan Masjidil Aqsa ini? Yaitu adalah salah satu masjid paling mulia dalam Islam ya, tempat yang Allah kaitkan langsung dengan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Maka di tanah suci ini ya, para Nabi SAW pernah hidup, berdakwah, bahkan dimakamkan ya di Masjid Aqsa ini, menjadikannya pusat sejarah dan peradaban tauhid. Maka banyak hadis menegaskan keutamaannya, termasuk pahala sholat yang berlipat dan kedudukannya sebagai salah satu dari 3 masjid utama ya. Yang kini Masjid Aqsa ini menjadi tanggung jawab kaum muslimin untuk bagaimana menjaga dan membela Masjid Aqsa sebagai amanah hingga akhir zamannya. Kemudian jelas dalam ayat Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan
lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 ya. Ini sudah menjadi jelas bagaimana keutamaan tiga masjid ini. Tidak ada lagi masjid yang lebih utama dari masjid ini ya. Masjid Nabawi, kemudian yang di masjid di Mekah, kemudian Masjid Aqsa ya, Masjid Aqsa. Maka sudah tidak ada lagi yang bisa melebihi keutamaan. Lalu tiba-tiba ada seorang yang Habib ya, katanya Habib, mengaku bahwa ada masjid yang yang keberkahannya itu melebihi daripada tiga masjid itu, yaitu Masjid Bani Ahmad yang Bani Ba'alawi. Mana dalilnya, mana hujahnya, mana keterangannya dari Nabi SAW atau dari Al-Quran? Kalau nggak ada itu dusta ya, dusta, bahaya sekali ya teman-teman sekalian ya. Dan ini perlu disebarluaskan, maksudnya dijelaskan kalau ini dusta ya, ini mengarang-arang hanya untuk meninggikan kaumnya ya, meninggikan kelompoknya agar mereka seperti haus dipuji ya, haus akan kesanjungan ya, kemudian bisa menjadi jalan untuk mereka untuk ya mencari uang juga ya, memanfaatkan orang-orang ya dengan mengatakan sesuatu yang dusta seperti keberkahannya melebihi keberkahan dari tiga masjid yang telah disebutkan tadi oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, ini subhanallah ya, mengeri sekali ya kedustaan ini. Maka teman-teman, semoga dalam video ini kita bisa mengambil lagi-lagi pelajaran dan menyebarluaskannya kepada teman-teman saudara kita tentang kedustaan mereka ini ya. Bukan kita membenci ya. Semoga lah mereka mendapat hidayah agar sadar kembali kepada Allah ya, dan tidak membuat kedustaan ya untuk meninggikan mungkin nasab mereka, tempat mereka ya, masjid mereka yang ada di Yaman dan lain sebagainya ya, sehingga sampai berdusta meremehkan atau merendahkan yang jelas-jelas tiga masjid yang di dalam hadis sahih dan Al-Quran ini disebutkan. Kok bisa-bisa malah direndahkan daripada masjid mereka yang jelas-jelas tidak ada sama sekali buktinya ya daripada perkataan Nabi Muhammad SAW ya, ataupun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ya sahabat sekalian, semoga dapat bermanfaat video ini. Silahkan disebarluaskan ya info-info seperti ini agar kaum muslim lainnya itu tidak tertipu. Kasihan ya dibodoh-bodohi, ditipu-tipu ya, kasihan ya, disesatkan. Ini sesat sekali ya karena tidak ada dalilnya ya. Demikian saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.